Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 2. Bagaimana kabar kalian minggu ini? Masih tetap sehat? Masih tetap semangat? Alhamdulillah. Untuk siswa kelas 2, minggu ini materi kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang kasih sayang. Untuk bagian yang kedua. Kalau bagian yang pertama kemarin kan terkait kasih sayangnya Nabi Yakub. Kalau sekarang kita akan membahas kasih sayang kepada sesama. Oke, langsung saja ya. Bahasan kita kasih sayang kepada sesama. Kita mulai tentang kasih sayang. Kasih sayang itu pengertiannya adalah perasaan tulus ikhlas untuk saling menghargai. Jadi yang namanya kasih sayang itu merupakan perasaan yang tulus ikhlas saling menghargai, saling menghormati, tidak mencela, kemudian tidak mengolok-olok dan lain sebagainya. Itu namanya adalah kasih sayang. Terus kasih sayang itu banyak sekali macamnya. Bisa berupa kasih sayang kepada sesama manusia, bisa berupa kasih sayang kita kepada hewan, dan bisa berupa kasih sayang kita kepada lingkungan. Jadi semuanya, baik itu sesama manusia, kemudian kepada hewan maupun kepada lingkungan, kita harus berkasih sayang. Ya, kita harus tulus ikhlas menghargai sesama manusia, tulus ikhlas menghargai hewan, dan tulus ikhlas menghargai lingkungan. Ketiga ini nanti akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dari kasih sayang kepada sesama manusia. Kasih sayang kepada manusia itu kita awali dengan manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sosial. Jadi yang namanya manusia itu adalah makhluk sosial. Kalian tahu apa itu makhluk sosial? Ada yang tahu? Makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi makhluk sosial itu adalah makhluk yang pasti membutuhkan bantuan orang lain. Itu namanya makhluk sosial. Lah, yang termasuk makhluk sosial adalah manusia. Kita semua ini loh namanya makhluk sosial, yaitu kita kan tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian karena kita itu pasti membutuhkan bantuan orang lain, maka kita harus menjalin hubungan yang baik agar hidup rukun. Kita harus menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia agar ketika kita nanti membutuhkan pertolongan orang itu, kita bisa ditolong. Tapi kalau kita itu tidak bisa menjaga hubungan baik, terus kita membutuhkan pertolongan orang, ya tidak akan ditolong. Dan kita kan pasti membutuhkan bantuan orang itu. Maka dari itu kita itu harus menjaga hubungan kepada sesama manusia. Ini ada hadis Nabi yang berbunyi, tidak termasuk umatku yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Ini merupakan perkataan Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu tidak akan menganggap kita itu sebagai umatnya jika kita tidak mau menyayangi kepada yang lebih muda dan menghormati kepada yang lebih tua.
yang lebih muda dari kalian itu siapa? Ya orang-orang yang umurnya itu di bawah umur kalian. Misalnya adik kalian, baik itu adik kelas atau adik kandung, ya, atau adik-adik yang masih bayi. Itu harus kita sayangi, tidak boleh kita olok-olok, tidak boleh kita jahili, itu tidak boleh. Kemudian siapa orang yang lebih tua itu? Orang yang lebih tua itu ya orang yang umurnya di atas kalian. Misal kakak kalian, orang tua kalian, kemudian orang-orang di sekitar kalian yang umurnya lebih tua, itu harus kita hormati. Jadi dengan usia atau orang yang lebih muda dari kita, kita menyayangi, dengan yang lebih tua kita menghormati. Nanti kalau bisa seperti itu, kita akan diakui umatnya Nabi Muhammad. Itu ya, itu adalah kasih sayang sesama manusia. Terus bagaimana cara kita menyayangi sesama manusia itu? Caranya yang pertama, kita bertutur kata dengan sopan dan lemah lembut. Kepada siapapun kita harus bertutur kata yang sopan. Kata yang sopan itu berarti kata-katanya kata-kata yang baik, tidak kata-kata yang kotor, itu tidak. Dan harus lemah lembut. Lemah lembut itu tidak membentak-bentak, tidak terlalu keras, ya. Jadi tutur katanya yang sopan dan lemah lembut. Kalau kita sudah bisa bertutur kata yang sopan dan lemah lembut, kita berarti menyayangi sesama manusia. Berikutnya yang kedua, memberikan bantuan jika orang lain membutuhkan. Jika ada teman kita yang membutuhkan bantuan dan kita bisa membantu, ya ayo kita bantu. Misalnya teman kalian tidak membawa pensil kalian lebih dari satu, maka yang satu dipinjamkan teman kalian yang tidak membawa itu. Itu berarti kalian kasih sayang kepada teman kalian tersebut. Berikutnya contoh acaranya lagi, yaitu memberi sedekah terhadap orang lain yang kekurangan. Jadi mungkin di sekitar kita ada orang-orang yang kekurangan, ya kita beri sedekah itu kalau kita punya dan kita mampu untuk bersedekah. Itu adalah beberapa cara untuk menyayangi sesama manusia. Berikutnya, kasih sayang yang nomor 2 yaitu kasih sayang kepada hewan. Hewan itu juga makhluk hidup, ya, harus kita sayangi. Hewan itu diciptakan Allah untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Jadi hewan yang ada di sekitar kita itu diciptakan oleh Allah agar manusia bisa memanfaatkan hewan tersebut. Pemanfaatnya bagaimana? Bisa untuk dimakan. Contohnya apa? Hewan yang bisa kita makan itu ya ada ayam, ada kambing, ada sapi. Setelah disembelih, dimasak, kemudian nanti bisa dimakan. Ada juga yang dijadikan tunggangan. Hewan apa yang bisa dijadikan tunggangan? Yaitu kuda. Itu kan bisa dijadikan tunggangan. Contohnya lagi unta kalau di daerah Arab sana. Ya, itu. Atau bisa diambil tenaganya. Contohnya kalau zaman dulu untuk membajak sawah itu menggunakan sapi ya atau kerbau. Nah, itu hewan itu dimanfaatkan untuk membajak sawah. Berarti diambil tenaganya. Semua hewan diciptakan oleh Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia. Maka manusia
tidak boleh semena-mena terhadap hewan tersebut karena yaitu tadi bermanfaat untuk kita. Kita harus menyayangi hewan dengan tidak berbuat semena-mena. Terus menyayangi hewan termasuk akhlak yang terpuji. Jadi akhlak yang terpuji itu tidak hanya saja menyayangi sesama manusia, tapi ketika kita menyayangi hewan, kita termasuk anak yang berakhlak terpuji. Lalu bagaimana cara menyayangi hewan tersebut? Caranya yang pertama, tidak boleh menyakiti hewan. Jadi misalnya kita punya hewan peliharaan kucing, maka kucing itu tidak boleh kita sakiti. Misalnya kita rantai kemudian tidak kita lepaskan, ya itu pokoknya yang menyakiti hewan itu tidak boleh. Terus harus memberi makan dan minum. Jika kita punya kucing di rumah atau punya ayam di rumah, ya diberi makan, ya diberi minum, jangan dibiarkan kelaparan. Karena hewan itu kan juga butuh makan, juga butuh minum. Nanti kalau kelaparan akan mati. Maka dari itu kita harus menyayangi hewan, salah satunya dengan memberi makan dan minum. Berikutnya, jika hewan itu ingin disembelih, misalnya ayam, maka cara menyembelihnya dengan menggunakan pisau yang tajam. Dan ketika menyembelih membaca bismillah. Itu harus. Jadi kalau kita atau mungkin ayah kita akan menyembelih ayam, maka pisaunya harus yang tajam dan ketika menyembelih harus membaca bismillah. Dan cara menyayangi yang terakhir yaitu jangan mengadu binatang. Jadi binatang itu tidak boleh diadu. Contohnya kita punya peliharaan ayam, maka ayam tersebut tidak boleh diadu. Ya, karena apa? Ya kasihan, nanti kan merasa sakit. Kalau kita mengadu binatang, kita berarti tidak menyayangi binatang. Itu adalah beberapa cara menyayangi binatang atau menyayangi hewan. Berikutnya yang nomor 3, kita bisa melakukan kasih sayang terhadap lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Jadi apapun yang berada di sekitar kita namanya adalah lingkungan. Nah, kita itu harus menyayangi lingkungan sekitar karena lingkungan sekitar itu memberi manfaat yang besar bagi kehidupan. Ya, misalnya ada tanaman, ya, ada banyak pohon atau hutan, itu sangat bermanfaat. Selain teduh, rindang, juga bisa mencegah tanah longsor. Itu kan sangat bermanfaat. Maka lingkungan harus kita sayangi. Berikutnya, kita tidak boleh merusak lingkungan sekitar. Jadi lingkungan sekitar itu tidak boleh kita rusak. Kenapa kok tidak boleh? Karena jika lingkungan itu nanti rusak, maka bisa menyebabkan bencana yang bencana itu bisa menyengsarakan kita sendiri. Contohnya apa bencananya? Misal ada banjir, ada tanah longsor, itu merupakan lingkungan yang rusak. Jadi agar tidak terjadi banjir dan tanah longsor, maka lingkungannya jangan sampai rusak. Bagaimana cara menyayangi lingkungan? Yang pertama, merawat tanaman. Jadi kalau kita punya tanaman di rumah harus kita rawat, setiap hari kita sirami, kemudian diberi pupuk, disiangi rumputnya. Itu adalah cara menyayangi tanaman atau lingkungan. Berikutnya, membuang sampah pada tempatnya. Ayo, kalian kalau membuang sampah masih seenaknya sendiri atau sudah di tempat sampah?
harus di tempat sampah loh ya. Jangan di lantai, jangan di meja dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian sudah membuang sampah pada tempatnya, berarti kalian sudah menyayangi lingkungan. Berikutnya, tidak menebang hutan secara liar. Maksudnya secara liar itu serampangan. Baik yang tua maupun yang muda, pohon-pohonnya ditebang semua. Itu namanya menebang secara liar. Tidak boleh. Selanjutnya, tidak mencoret-coret tembok. Siapa yang biasanya mencoret-coret tembok yang ada di sekolah? Tidak ada ya. Jadi kita tidak boleh mencoret tembok, baik itu tembok sekolah maupun tembok rumah. Kalau pengen menggambar dan lain sebagainya ya di kertas. Itu cara menyayangi lingkungan. Kesimpulannya, yang itu kita harus bisa memberikan kasih sayang kepada sesama manusia, kasih sayang kepada hewan, dan kasih sayang kepada lingkungan sekitar agar tercipta hidup yang damai dan tentram. Bisa kira-kira kalian melaksanakan kasih sayang kepada sesama, kepada hewan, kepada lingkungan? Pasti bisa kan? Alhamdulillah. Sementara itu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.